Berapa persenkah emosi kemarahan yang disebut normal itu? Ada. Sementara saya kasih batasan saja, adalah 2% dari seluruh emosi yang ada pada diri kita. Nabi sendiri juga marah, bukan tidak marah, bahkan marahnya berlebih, bersangatan, bahwa asyaddu ghadaban lillah. Kalau dirinya yang dihinakan, dia tidak marah. Tapi kalau Allah yang dihinakan, dia betul-betul marah. Manusia sendiri itu Allah menciptakan itu diisi dengan berbagai insting, pembawaan, naluri, pikiran, imajinasi, kemarahan, kesabaran, semua ada. Di dalam diri kita ini ada kekejaman, ada. Tapi kasih sayangnya juga ada. Berlawan-lawanan. Wa ja'alna likulli syai'in zawjain. Wa khalaqa min anfusikum azwaja. Semua sepasang-sepasang. Kita punya daya ingat, betul nggak? Lupanya ada nggak? Itu semuanya sepasang-sepasang semuanya itu, dan punya formula yang seimbang semuanya. Jadi berapa persenkah emosi kemarahan yang disebut normal itu? Ada. Sementara saya kasih batasan saja, adalah 2% dari seluruh emosi yang ada pada diri kita. Kalau masih ada 2%, artinya kamu masih ada marahnya, berarti kamu sudah masih normal. Tapi kalau kurang dari 1%, langkah wudele sih lagi. Iya. Istri digandeng orang, ketawa aja, alhamdulillah istri saya masih laris. Berarti tidak ada pusernya nih. Iya. Jadi kemarahan itu semua ada. Tidak ada manusia yang tidak punya rasa marah. Kalau kita sebut itu manusia normal. Yang penting tidak boleh kelebihan dan tidak boleh kekurangan. Bahwa sistem equiliber atau balancing dalam kehidupan itu menjadi standar kehidupan normal. Roda mobil kita saja sedikit melihat dikit saja, pada kecepatan tertentu akan terasa bergetar. Perlu balancing. Balancing juga ada balancing normal biasa. Mobil kita biasa, mobil carry, mobil Pajero, mobil di Cirebon cukup. Ketika untuk kecepatan antara 60, 80 sampai 120 cukup, balancing di Cirebon saja juga cukup. Di Parujakan bisa, di Tuparef bisa. Tapi kalau mobil kamu kecepatannya 180, 200, maka terasa bergetar. Harus balancing finishing di Bandung khusus untuk mobil-mobil balap. Iya kan? Jadi itu bertahap. Nah, kamu minimal ya di balance di Cirebon aja lah kamu mah. Nggak usah ke Bandung gitu. Karena kecepatan kamu juga paling 180 paling juga. Rob mahal biayanya. Karena itu persisi, tidak ada selisih sedikit pun juga. Betul-betul iya. Sampai kadang-kadang bannya masih diganti. Karena sudah ada benjolan, maka sudah tidak bisa lagi ganti ban yang baru. Kadang-kadang ada ban baru juga yang nggak layak, ganti lagi. Itu untuk mobil balap. Nah, ini untuk kelasnya para nabi, para rasul itu mah. Kalau kita mah balancingnya ya cukup di Tuparef aja lah gitu, ya cukup. Nah, Nabi sendiri juga marah, bukan tidak marah, bahkan marahnya berlebih, bersangatan, bahwa asyaddu ghadaban lillah. Kalau dirinya yang dihinakan, dia tidak marah. Tapi kalau Allah yang dihinakan, dia betul-betul marah. Jadi nanti itu lain kemarahannya, betul nggak? Kamu marah, tapi kalau yang dihinakan kamu, ya adalah. Tapi kalau yang dihinakan adalah negeri kita, ya negara ini yang dihinakan, apa boleh buat?
Nah itu kan, maka emosinya akan berbeda, bentuk emosi marahnya akan berbeda. Karena kemarahan kita ketika ada norma yang kita junjung tinggi, itu yang dihinakan, kita marahnya itu bukan balas dendam, tapi ingin menyelesaikan persoalan itu. Tapi kalau kita marahnya karena diri kita yang dihinakan, ujungnya adalah ingin balas dendam. Itu bedanya. Itu satu. Kepada istri yang atau suami yang berselingkuh, akan beda. Kalau istri melihat suami berselingkuh, paling-paling nangis. Tapi kalau suami lihat istri berselingkuh, ngasah golok. Betul kan? Nah, itu jadi kita jenis-jenis kemarahan itu juga nanti ada berbagai macam. Ada ketersinggungan, ada kesel, ada kecewa, yang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, dikiranya itu marah semua. Kalau kita kehilangan barang, mencari barang nggak ketemu-ketemu, ya marah. Sebetulnya itu kesel. Itu menyalahkan diri kita sendiri. Ya, kok kenapa sih saya bisa lupa? Yang disalahkan dirinya sendiri. Yang tadi tuh saya taruh di sini, kok nggak ada sini? Siapa sih kunyuknya main-main nih? Itu mana pada diri sendiri. Jadi ketika kita apapun marahnya, tetapi ketika yang disalahkan diri kita sendiri, itu kemarahan dalam kesadaran. Ya, dan malah itu terpuji ketika kita dalam pada emosi marah yang disalahkan diri kita sendiri. Ini memang saya yang salah begini. Nah itu kalau sudah mampu mengoreksi diri sendiri, barangkali ini kesalahan saya, maka kemarin itu akan secara cepat bisa normal kembali. Tetapi ketika yang disalahkan orang lain, maka ceritanya akan berbeda. Itu malah. Saya sendiri juga pernah waktu punya mobil HS putih itu ya, mau bikin karavan, bikin tempat tidurnya, ada AC-nya, ada WC-nya, pengen gitu sedang. Lagi tengah tinggal pasang kaset kaset DVD itu, saya beli mereknya Macintosh 800.000 waktu itu, masih ingat saya. Di Alfa Rapat sana, di Rapat di Jalan Wahidin ya, dengan Mang Nur belinya juga. Mau dipasang, ditaruh di meja di warung depan warung santri itu situ. Saya masuk, tukangnya nanya, mana barangnya? Di meja. Enggak ada. Saya tanya santri yang pada mana? Enggak ada yang tahu. Ini gimana? Masa santri jadi banyaknya, barang saya satu enggak ada yang diperhatikan, sih gimana? Sampai malam saya tersadar, kok saya masih marah juga ya? Iya, ternyata kan lengah juga. Nggak ada, kita tidak punya kekebalan apapun, kita bisa marah. Nah, ketika marah itu dari mulai jam 12 sampai jam 12 malam, berapa jam tuh? 12 jam, saya akhirnya tersadar, ya sudahlah, barangkali itu bukan milik saya. Nah, kalau orang bisa melirik kemarahannya 12 jam, itu masih normal sesungguhnya. Percaya nggak? Suami meninggal, istri nangis sedih hati, 3 hari sedihnya, itu masih normal. Lebih dari itu, segera pergi ke psikiater. Iya, kalau kemarahan kamu sampai berminggu-minggu hilang, segera pergi ke psikiater, minta tolong. Masih ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Karena bagaimanapun kemarahan yang sedang kita alami ini, itu akan terjadi disorder dalam distribusi hormon. Hormonal itu akan banyak hormon tertentu yang menghasilkan, yaitu apa? Hormon adrenalin. Itu akan diproduksi begitu banyak sekali ke dalam, masuk dalam tubuh darah kita, yang nantinya akan memicu jantung berdebar keras dan tensi kita menjadi naik. Betul? Jadi kemarahan itu bawa penyakit, percaya atau tidak? Nah itu makanya ya tolong
marah ini jangan dipelihara gitu. Jangan dipelihara. Itu nanti seperti itulah kita mesti tahu. Jadi ada kerja hormonal di dalam tubuh kita yang menyeimbangkan itu ya. Nah makanya sekali lagi bahwa hormon yang bisa menyeimbangkan itu adalah hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal di otak bagian belakang kita. Ini bentuknya seperti kukusan begini Pak Pri, bentuknya segitiga gitu, kecil sekali, sebesar jagung lah barangkali. Kalau kita buka bedah anatominya itu kelihatan di situ. Itu mengeluarkan melatonin, membuat kita menjadi rilis. Napasnya juga kembali. Dia biasanya terasa ngantuk, ada ngantuknya. Itu jadi makanya hormon pengendali itulah segera yang. Nah makanya untuk mengendalikan supaya hormon itu bisa memproduksi melatonin itu cobalah kita napas, relaksasi, mandi, tidur, sholat. Nah biasanya kemarahan itu akan mereda di malam hari ya. Tetapi hasud kita juga munculnya di malam hari. Makanya wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Muncul yang lain lagi. Itulah yang jadi persoalan. Jadi sebetulnya marah tidak selalu menjadi buruk. Ketika marah itu diarahkan kepada hal yang positif, jelas harus marah dong. Masa Nabi kita dihina kita tidak marah? Tapi yang lucu, kita lagi menceritakan kemuliaan Nabi, ada orang yang merasa tersinggung dikiranya nabinya dihina oleh saya. Mana mungkin saya menghina Nabi Muhammad? Gimana sih? Masih pinter juga saya menghormati Nabi Muhammad daripada kamu. Ya. Karena saya paham betul kelebihan-kelebihan Kanjeng Nabi, jangan salah paham. Nah itu kadang-kadang itulah kemarahan yang bukan pada porsinya, disebabkan oleh kesalahpahaman. Jadi saya kira kita harus berjiwa besar, tetapi nanti di penghujungnya bahwa ketika kita mampu menahan amarah itu sudah bagus. Ketika kita tidak berkata apapun, diam, lebih bagus lagi. Dan kita tidak mengambil keputusan apapun juga bagus juga. Tetapi belum menjadi sifat terpuji kalau di penghujungnya tidak ditutup dengan pengampunan dan pemaafan. Makanya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang menahan kemarahannya tidak dimuntahkan, di penghujungnya sudah kita maafkan saja, selesai.